Pernah nggak kamu sadar, hampir di setiap sudut Indonesia yang mayoritas masyarakatnya penganut agama Islam, selalu ada bangunan kecil bernama musola. Kadang di pinggir jalan, di sekolah, kantor, bahkan di tengah sawah. Bangunannya sederhana, tapi selalu terbuka untuk siapa saja yang mau singgah, berwudu, lalu menenangkan diri dalam sholat. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran, dari mana sebenarnya asal-usul musola itu? Kenapa di Indonesia jumlahnya begitu banyak? Bahkan kadang dalam satu dusun kecil bisa ada lebih dari 3 musola. Dan apa bedanya musola dengan masjid? Yuk kita kenalan lebih dekat dengan musola. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Secara bahasa, kata musola berasal dari bahasa Arab musolah, yang artinya tempat untuk sholat. Namun, dalam konteks sejarah Islam, musola awalnya bukanlah bangunan kecil seperti yang kita kenal sekarang. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, musola justru merujuk pada tempat lapang di luar kota yang digunakan untuk sholat id atau sholat istiqa, yaitu sholat minta hujan. Jadi sifatnya terbuka, bukan bangunan tetap. Seiring berkembangnya Islam di berbagai daerah, termasuk ke Nusantara, konsep tempat sholat ini ikut menyesuaikan budaya lokal. Di Indonesia, istilah musola mulai dikenal lebih luas pada abad ke-19, terutama di Jawa. Kala itu, musola berfungsi sebagai tempat sholat warga desa yang jauh dari masjid besar atau tempat mengaji anak-anak sore hari. Dalam masyarakat Jawa, musola sering disebut langgar atau surau. Menariknya, di Sumatera Barat, surau bukan cuma tempat sholat, tapi juga pusat pendidikan agama dan sosial. Bahkan, menurut catatan sejarah kolonial Belanda, sekitar tahun 1900-an, hampir setiap nagari di Minangkabau punya minimal satu surau. Artinya, musola atau surau sudah menjadi bagian penting dari struktur sosial dan pendidikan Islam di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Fungsi utama musola tentu saja sebagai tempat sholat berjamaah. Tapi kalau kita lihat lebih luas, musola juga jadi pusat aktivitas sosial dan spiritual masyarakat. Di banyak tempat, musola digunakan untuk tadarus, pengajian, rapat warga, bahkan tempat istirahat bagi musafir. Ada data menarik dari Kementerian Agama tahun 2023. Jumlah rumah ibadah umat Islam di Indonesia mencapai lebih dari 740.000 unit. Dan dari jumlah itu, sekitar 60% diantaranya adalah musola. Artinya, musola menjadi sarana ibadah paling banyak dan paling mudah dijangkau di negeri ini. Di kantor, musola menjadi simbol fasilitas keagamaan yang inklusif. Di mall, musola menjadi ruang tenang di tengah hiruk-pikuk belanja. Sementara di rest area tol, musola menjadi tempat berhenti sejenak untuk menenangkan diri dan menyegarkan hati. Terus apa perbedaannya sama masjid? Nah, meski sama-sama tempat ibadah, musola dan masjid punya perbedaan penting nih. Perbedaan ini bahkan diatur oleh Kementerian Agama. Masjid ada tempat ibadah yang digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan aktivitas keagamaan besar lainnya. Sedangkan musola biasanya tidak digunakan untuk sholat Jumat. Ukurannya lebih kecil dan pengelolaannya lebih sederhana. Masjid wajib memiliki mimbar dan tempat untuk khutbah Jumat. Sementara musola tidak perlu. Masjid juga sering menjadi pusat kegiatan dakwah dan pendidikan agama formal. Sementara musola lebih bersifat komunal dan fleksibel.
Dalam banyak kasus, musola dibangun dari swadaya masyarakat tanpa izin formal yang rumit seperti masjid. Nah, kalau ngomongin keunikan, Indonesia punya banyak musola unik nih. Ada musola di puncak gunung seperti musola atas awan di Gunung Prau, Jawa Tengah. Ada juga musola terkecil di Indonesia, Musola Al-Mujahidin di Pekalongan, yang hanya berukuran 1,5 meter persegi dan hanya bisa dipakai satu orang. Sementara di rest area tol Trans Jawa, musola dibuat dengan desain modern, dilengkapi pendingin udara dan fasilitas wudhu yang nyaman. Sebuah kombinasi antara spiritualitas dan kenyamanan modern nih. Tapi nyatanya nggak semua kisah tentang musola berjalan mulus. Beberapa kali muncul berita tentang musola yang jadi sumber konflik sosial, misalnya karena perizinan pembangunan, arah kiblat yang salah, atau perebutan lahan wakaf. Kasus semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Inggris misalnya, pembangunan prayer room atau ruang sholat di lingkungan publik kadang juga menimbulkan perdebatan soal netralitas agama. Namun, di sisi lain, musola juga sering jadi simbol toleransi. Ada kisah menarik di Bali di mana musola dibangun di area sekolah Katolik dengan persetujuan pihak gereja. Sebuah contoh harmoni antar umat beragama yang jarang terekspos. Nah, terus gimana pandangan orang asing soal musola? Bagi orang asing, musola sering dianggap unik karena di banyak negara muslim lain, konsepnya tidak sepopuler di Indonesia. Di Arab Saudi misalnya, hampir semua tempat ibadah disebut masjid, meski ukurannya kecil. Namun di Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa, istilah prayer room mulai digunakan sejak tahun 2000-an untuk mengakomodasi wisatawan muslim. Data Japan National Tourism Organization tahun 2023 mencatat ada lebih dari 250 musola publik yang tersebar di bandara, mal, dan universitas di Jepang. Jadi jumlahnya lumayan banyak ya. Dan menariknya, sebagian besar diinisiasi oleh komunitas Indonesia di sana. Jadi bisa dibilang musola bukan hanya tempat ibadah, tapi bisa juga sebagai duta budaya Indonesia di luar negeri. Kalau ngomongin dampak dan tantangannya, di pedesaan Indonesia, musola sering berdiri hampir di setiap sudut kampung. Dampaknya, kadang justru muncul tumpang tindih kegiatan. Satu kampung kecil bisa punya 4 musola, tapi jamaahnya sedikit. Akhirnya banyak yang kosong. Fenomena ini mencerminkan semangat religius masyarakat, tapi juga menantang efisiensi dan perawatan bangunan ibadah. Beberapa ahli sosial agama bahkan menyarankan agar musola di desa lebih dikonsolidasikan menjadi pusat kegiatan bersama, supaya lebih hidup dan bermanfaat. Meski begitu, bagi banyak warga, musola kecil tetap punya nilai sentimental, tempat mereka belajar ngaji, berkumpul, dan melewati masa kecil. Lalu, apakah musola akan tetap ada di masa depan? Jawabannya, sangat mungkin iya. Tapi bentuk dan fungsinya bisa berubah. Kita mulai melihat konsep musola digital atau ruang ibadah fleksibel di gedung perkantoran dan bandara modern. Bahkan di beberapa universitas, musola kini dilengkapi layar digital pengingat waktu sholat dan sistem donasi kris. Musola akan terus hidup, tapi menyesuaikan zaman. Dari langgar bambu di desa sampai musola ber-AC di kota, semuanya punya semangat yang sama, menyediakan ruang bagi manusia dan mengingat Tuhannya, kapanpun dan dimanapun. Jadi kesimpulannya, musola bukan sekadar bangunan kecil untuk sholat. Ia adalah simbol kedekatan spiritual masyarakat Indonesia, tempat ibadah, tempat belajar, tempat singgah, bahkan tempat membangun persaudaraan.
Dari sejarah panjangnya hingga tantangan modern, musola terus membuktikan bahwa ruang spiritual tidak harus megah untuk bermakna. Selama masih ada manusia yang mencari ketenangan dalam doa, musola akan tetap berdiri dalam bentuk apapun. Kalau menurut kalian, selain musola, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kenalan Yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.